وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان فقال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى
Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Wa kadzalika al-yawma tunsa. Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih. Wala adzabul akhirati ashaddu wa abqa. Afalam yahdi lahum kam ahlakna qablahum minal quruni yamshuna fi masakinihim. Inna fi dzalika laayatin liulin nuha. Inna fi dzalika laayatin liulin nuha. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami ayat ini, karena ini ayat luar biasa, Pak. Boleh diperhatikan. Nanti kalau saya kurang tepat untuk menerjemahkan, mohon diperbaiki nanti. Fokus lihat Al-Qur'annya. Wa idz qulna, dan ingatlah ketika kami berkata, lil malaikati, kepada para malaikat, usjudu, sujudlah, li Adam, kepada Adam, fasajadu, maka seluruh malaikat bersujud, illa iblis, kecuali iblis. Aba, ia membangkang karena tidak sujud. Perhatikan, iblis ini mengesahkan Allah, Pak. Jadi iblis itu tidak mempersekutukan Allah, ya. Iblis itu mengesahkan Allah, tapi dia enggan menuruti perintah Allah. Perintah Allah yang tidak dituruti sama iblis itu cuma satu: sujud kepada Adam. Nah, maka kita sebagai manusia ini, betapa banyak dosa-dosa yang kita lakukan, dan banyak kita membangkang kepada perintah Allah. Cuman bedanya kita dengan iblis, kalau iblis salah itu tidak mau mengakui kesalahannya. Nah, untuk membedakan kita dengan iblis, ketika kita salah, ada kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, terus ada aku tuh senggi bini atau opotnya. Fakulna ya Adam, fakulna, maka kami berkata, ya Adam, hai Adam, kata Allah, inna hadza aduwwun laka, sesungguhnya iblis ini adalah musuhmu, wali zaujika, dan juga musuh bagi istrimu, yakni Siti Hawa. Fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa, maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kalian, yakni kalian berdua, dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi sengsara. Hidup sengsara
disebabkan terlebih dahulu kamu harus mencangkul. Jadi kata ulama tafsir, kenapa kok Allah mengatakan, apa kata Allah tadi? Fala yukhrijannakuma minal jannah. Ingat ya, jangan sampai iblis mengeluarkan kalian dari surga. Kalau kalian dikeluarkan dari surga, fatashqa, maka akan menyebabkan kalian sengsara. Sengsara bagaimana? Kalau di dunia ini, kalau kita mau makan butuh mencangkul, butuh menanam, butuh menuai, butuh menumbuk, membuat roti dan lain sebagainya. Butuh mencari nafkah untuk istri. Jadi kata Allah, kalau kamu keluar dari surga nanti kamu akan sengsara. Kalau di surga itu disediakan semuanya. Ingin apel tidak usah nanam, ingin buah tidak usah nanam, ingin beras tidak usah nanam, semua ada Pak. Tinggal minta. Tapi ternyata kata Allah, jangan sampai kalian mengikuti tipu daya setan itu sehingga kalian dikeluarkan dari surga. Allahu Rabbi. Aneh ya. Manusia ini aneh sekali Pak. Adam yang ada di surga, satu pelanggaran yang dilanggar, Allah keluarkan dari surga. Ini ada manusia mau masuk surga. Ini mau masuk ini. Malah menikmati kehidupan dunia ini. Nabi Adam diusir dari surga itu bukan hadiah dari Allah, tapi dihukum. Normalnya hukuman tidak nyaman. Kata Nabi SAW, ad-dunya sijnul mu'min, dunia itu penjara bagi orang beriman. Bagaimana penjara? Ada aturan Pak. Kalau kita siap jadi orang beriman, maka kita siap untuk dihukum. Apa hukumannya? Semua aturan harus ditaati. Sedangkan kata Nabi, ad-dunya sijnul mu'min, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dan dunia ini surga bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang tidak beriman ya sudah, silahkan hidup semaunya. Innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang. Maksudnya di surga tadi. Kalau kamu berada di surga Adam, kamu tidak akan kelaparan dan juga tidak akan telanjang. Wa annaka la tatma'u, wa annaka, dan sesungguhnya kamu la tauma'u fiha, tidak akan merasa dahaga di dalamnya, yakni tidak akan merasa haus. Di surga ini tidak haus Pak. Wala tadha, dan tidak pula akan ditimpa panas matahari di dalamnya. Yani tadha ini sinar matahari di waktu duha tidak akan kamu alami lagi, karena di dalam surga itu tidak ada matahari. Di surga itu tidak ada matahari kata ulama. Terus bagaimana? Ya terang. Memangnya kalau dulu orang mungkin secara logika, bagaimana kalau tidak ada matahari? Dulu sebelum adanya teknologi ini, masa bisa ada terang kalau tidak ada matahari? Sekarang ternyata bisa terang tanpa matahari. Adanya lampu. Nah, ini buatan manusia. Nanti Allah akan buat. Ternyata kalau ada matahari itu, keindahan malam itu tidak indah ternyata. Kalau matahari tidak ada, ternyata lebih indah alam ini karena ada lampu yang bermacam. Nanti di surga lebih indah daripada ini semua, Pak. Cuman Nabi Adam ada di sana. Perhatikan ini. Ini yang luar biasa, Pak. Namanya musuh ya. Iblis ini adalah penipu ulung yang luar biasa. Ini Nabi sudah dipesankan. Yang mewasiatkan ini bukan ustadz ini. Yang mewasiatkan ini bukan kiai ya. Yang mewasiatkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dipesankan bukan orang awam, tapi kepada manusia yang oleh Allah diberikan semua ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, kata Allah di surah Al-Baqarah itu. Jadi Nabi Adam itu diajarkan semua ilmu oleh Allah.
pintar, nabi yang memberi wasiat Allah, dan dia sedang berada di surga. Dari sekian nikmat surga itu hanya satu yang dilarang oleh Allah, jangan dekati pohon. Nah, ini yang salah. Di surga itu tidak ada pohon huldi. Di surga itu fala taqraba hadhihi syajarah saja. Jadi jangan kau sentuh, jangan kau dekati pohon ini, jangan dekati pohonnya. Tidak disebutkan oleh Allah apakah itu pohon huldi apa tidak. Kapan pohon huldi ini keluar? Ternyata pohon huldi ini bukan keluar dari Allah yang memesankan kepada Adam, bukan. Tapi kapan? Nah, ini. Fawaswasa ilaihi, kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya. Qala ya Adam, seraya berkata, hai Adam, hal adulluka syajaratil khuldi. Ini baru. Hal adulluka ala syajaratil khuldi. Perhatikan, di surah Al-Baqarah itu Allah firmankan kepada Adam, fala taqraba hadhihi syajarah. Itu cukup saja. Tidak menjelaskan bahwasanya syajaratil khuldi. Hanya syajarah saja. Cukup di syajarah. Jangan kau sentuh pohon ini. Tapi katanya setan dilanjutkan, bukan pohon saja, tapi ini pohon keabadian. Padahal itu pohon biasa. Sebagian ulama tafsir mengatakan pohon itu yang dimaksud adalah gandum dulu. Jadi yang dimakan oleh Nabi Adam itu gandum. Sekali lagi ini tafsir. Tapi dalam Quran itu tidak dijelaskan pohon apa, tapi yang jelas jangan dekati pohon ini. Itu Pak Dadang, pohon yang di surga itu lebih banyak yang lebih enak daripada yang dilarang itu. Cuman ya tipu ulu mereka ya. Coba, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah itu, padahal dia punya yang lebih nikmat daripada apa yang dia ambil. Orang yang berzina, yang selingkuh, terkadang itu lebih cantik istrinya daripada selingkuhannya. Ya kan? Coba orang-orang yang selingkuh yang tersebar di media gitu. Kemudian orang yang korupsi, padahal di rumahnya itu sudah banyak. Mak bah nyebutnya monggo. Oh iya lah viral. Tapi kan tak maste apakah sebini itu ongguan kan tak maste. Jadi pintarnya setan itu bagaimana ini untuk menjatuhkan Nabi Adam. Hal adulluka ala syajaratil khuldi, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon keabadian. Kalau orang yang memakan pohon itu, katanya iblis, maka dia akan hidup selama-lamanya. Padahal pohon itu bukan pohon keabadian. Dan iblis itu tipu dayanya, ini hebatnya Quran ya. Tipu dayanya iblis ini, ketika mewaswasi kepada orang di zaman sekarang pun, itu rata-rata mereka itu berpikir akan hidup panjang. Orang yang korupsi itu, kalau nanti kamu korupsi, kan lumayan untuk mencalon berikutnya. Ya? Kalau kamu korupsi, nanti kamu ini, uang simpanan kamu ini bisa hidup selamanya untuk anak keturunan kamu. Padahal kalau orang, coba, kalau orang dia umurnya misalnya, dia akan mati besok, masih berpikir enggak dia mau korupsi? Enggak kan? Pah mikir, misalnya ngalah besok mati saya, bagaimana? Enggak kan? Jadi setan itu memberikan was-was, kalau kamu begini-begini maka kamu akan hidup selamanya. Ternyata sama setan dilanjutkan kalimatnya, wa mulkin, dan kerajaan la yabla, yang tidak akan binasa. Kalau kamu korupsi, maka kamu nanti periode berikutnya nyalon lagi. Nah, itu usaha daya setan itu. Makanya saya berpesan kepada saudara-saudara kita semua, janganlah kita tertipu dengan tipuan iblis ini, sebagaimana bapak kita dan ibu kita dulu tertipu oleh iblis laknatullah alaihi.
setelah Nabi Adam dirayu dengan kalimat tadi, fa'akala minha, maka keduanya memakan minha dari pohon itu, fabadat lahuma sawatuhuma, lalu tampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, yakni kedua auratnya masing-masing tertampak. Nah, sebagian ulama tafsir mengatakan berarti Nabi Adam ini bagaimana pakaiannya dulu di surga? Hah? Bagaimana pakaiannya dulu di surga dan kemudian kenapa kok tampak? Nah, sebagian ulama tafsir ini keduanya dapat melihat kemaluannya masing-masing. Kedua aurat itu dinamakan kemaluan karena jika kelihatan maka orang itu malu memilikinya, menjadi malu. Wa tafiqa yakhsifani, dan mulailah keduanya menutupi, yakni keduanya menempelkan kepada alaihima min waraqil jannah, aurat masing-masing dengan daun-daun yang ada di surga untuk menutupi aurat tadi. Nalak daun-daun dari surga Pak itu tuh. Wa asa, dan durhakalah Adamah Nabi Adam rabbahu fawawa, kepada Tuhannya yang dan sesatlah dia. Fawawa, dan sesatlah ia, disebabkan memakan buah pohon terlarang itu. Nah, kenapa kok Nabi Adam ini memakan buah itu? Disebabkan satu Pak alasannya ya. Meskipun banyak versi ulama ya, ada yang mengatakan di ceramahnya Gus Baha itu karena iblis bersumpah. Nanti memang ketemu nanti di Al-Quran, iblis memang bersumpah. Tapi di sisi yang lain, karena Nabi Adam ini percaya kepada ucapnya iblis. Coba seandainya Nabi Adam percaya bahwasanya pohon itu dilarang dan Nabi Adam tidak memakannya, maka Nabi Adam tidak akan tertipu. Jadi kita pahami bahwasanya setiap yang dilarang oleh Allah dan setiap yang diperintahkan oleh Allah itu baik untuk kita semua. Jadi kalau kita menentang aturan itu, maka ini akan terbalik, maka ini akan mengikuti aturan iblis. Makanya sering diulang, nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun, kata Allah. Aku yang menciptakan kalian, kenapa kalian kok tidak percaya pada saya gitu. Aneh manusia ini. Summa jatabahu rabbuhu fataba alaihi wahada, kemudian Tuhannya memilihnya, yakni mendekatkannya ke sisinya. Fataba alaihi, maka dia menerima taubatnya sebelum Nabi Adam bertaubat. Wahada, dan memberinya petunjuk. Jadi ceritanya gini, Nabi Adam ini makan buah khuldi, kemudian ditegur sama Allah, kok makan Adam? Di ayat yang lain nanti Nabi Adam mengatakan, ya Allah, aku tidak sangka kalau ada makhluk yang berani mencatut namamu dan dia berbohong. Jadi kenapa kok Nabi Adam makan? Karena iblis ini sampai asumpah Pak, sampai asumpah. Katanya iblis, ayo Adam makan, Adam kamu akan kekal selamanya. Nah katanya Nabi, tidak, saya takut melanggar aturan Allah. Katanya iblis, demi Allah, aku mendengar Allah sudah membolehkan gitu. Akhirnya dimakan sama Nabi Adam. Jadi makannya Nabi Adam itu bukan karena kalah dengan iblis, tapi karena ada sumpah menyebut nama Allah. Jadi meskipun Nabi Adam itu melanggar, tetap Nabi Adam itu keren Pak. Karena makannya Nabi Adam itu karena disebutkan nama Allah di sumpahnya iblis itu. Seandainya tidak ada nama Allah, maka Nabi Adam tidak makan. Cuman tetap melanggar Nabi Adam ini. Makanya oleh Allah, Nabi Adam itu diampuni sebelum minta ampun. Karena apa? Karena Nabi Adam mengatakan, ya Allah, aku makan itu gara-gara ada nama engkau yang dicatut oleh iblis. Seandainya iblis tidak mencatut namamu, saya tidak akan makan gitu. Faham? Jadi Allah itu, oh hebat Adam ini. Tapi tetap melanggar. Tidak mengubah. Nah, karena Allah tak ada yang sogo. Can Mahfud MD katanya mau Indonesia ini hukumnya katanya Mahfud seperti
warung kelontong katanya Mahfud. Mun saya ini tak tahu kah hukum di Indonesia ini. Saya bukan jurusan hukum. Muncan Mahfud seperti mau naftar ini yang jurusan hukum. Apa itu bukan tidak menghina tulis tangan dari Allah itu bukan? Kira-kira kan semuanya kan yang dijelaskan Ustaz itu selama ini kan karena Allah. Nah, apa itu tidak termasuk karena Allah? Baik. Jadi semua yang terjadi di alam semesta ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala sebelum guluban sampean nika teti nika sudah ngak nikem. Jadi iblis gak sejat ngak kas, sejat pun ngak kas. Jadi iblis itu Quran ini qadim ya. Sebelum alam semesta ini tercipta, Quran lah marah gitu. Dan ini sudah marah sebelum peristiwa itu terjadi gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, berarti tak ada yang salah akin Ustaz. Nah, ini kehendak Allah. Nah, makanya nanti banyak aliran gara-gara ini. Nah, ini karena dikonsumsi sosial ya. Jadi kita jangan terlalu masuk ke dalam, cuman saya bahas luarnya saja ya. Makanya ada namanya Qadariyah. Nah, ada kemudian Mu'tazilah. Ada Jabariyah ya. Nah, kalau Qadariyah ini ya sudah takdir apa Allah semua. Jadi kita ini lah macam Allah kepi. Lawannya Jabariyah. Jabariyah itu tak percaya ke takdir. Kita harus usaha. Jadi si menyebabkan kita soki ini usaha. Si menyebabkan masuk surga itu kita usaha. Mun Qadariyah sebaliknya. Si menyebabkan kita masuk surga ini macam Allah kepi gitu. Nah, kita ini ahlus sunnah. Nah, ahlus sunnah wal jamaah itu adalah yang meyakini bahwasanya takdir itu memang kehendak Allah, tapi tetap kita usaha bagaimana melakukan semua perintah Allah. Karena nanti kita tidak dituntut takdir Allah, kita akan dituntut usaha kita. Faham ya? Jadi gini. Kemarin di surah Di surah Al-Hadid sudah saya terangkan mungkin ya di sini. Jadi apapun yang terjadi di bumi dan di alam semesta ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kalau kita mengatakan, oh berarti Ustadz, Allah Subhanahu wa taala ini sudah tahu semuanya dan yang akan terjadi sudah tahu semua kan? Iya, kan sudah tahu semua. Nah, kalau sudah tahu semua ngapain kita ini begini? Nah, kalau dijawab tidak tahu, tidak tahu, berarti kan kekuasaan Allah kan tidak hebat. Masa Tuhan itu tidak tahu sebelumnya? Kalau dibilang tahu, ya ngapain Ustaz kalau sudah tersusun semua? Kalau dibilang tidak tahu, berarti Tuhan tidak hebat. Kenapa kok tidak tahu? Makanya kita itu memang di tengah-tengah kita. Jadi kita yakin bahwasanya Allah tahu semua, takdir itu sudah selesai semua, tapi kita juga harus beribadah bagaimana perintah Allah. Karena kita nanti dituntut di hadapan Allah bukan terhadap takdir yang kita jalani, yang kita dituntut adalah terhadap perintah yang Allah perintahkan. Ngerti ya? Nah. Makanya ketika saya dulu waktu ngaji, ketika Nabi Adam itu bertemu dengan Nabi Isa, ya meskipun cerita Israiliyah mungkin ya, sama Nabi Musa, panglo Nabi Adam gara-gara ambian nikah, kula ngakan, gara-gara aku ambian nikah kula beda bumi. Seandainya ambian tak ngakan buah kula, kan tak ada bumi, kan beda iswar. Pak katanya Nabi Adam, ben pak kira ke takdir si Allah saya dalam marikan kok. Dia remak gitu. Makanya kalau berbicara takdir nikah, ketika aku leban sambian nikah asolat, ngaji, nikah asokor ke Allah, karena jawabun Allah orang yang beramal soleh nikah sahabat iswar ke. Berarti dari sekian orang yang bekali sahabat iswar ke ku leban sambian saya pilih bi Allah saya calon suar. Karena calon suar ke nikah orang yang amal, orang yang beriman beramal soleh.
Sehingga kuluban sambian ni kata sombong terhadap ibadah kuluban sambian. Kenapa? Karena ni kebeni kehebatan kuluban sambian keng epele bi Allah. Faham ya? Kemudian Nabi Adam ini diturunkan dengan bertaubat kepada Allah. Qala ihbita, Allah berfirman, turunlah kamu berdua minha darinya, yakni dari surga, jami'a bersama-sama, ba'dukum li ba'din adu. Sebagian kalian, yakni sebagian keturunan kalian, li ba'din menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Disebabkan sebagian dari mereka berbuat zalim terhadap sebagian yang lain. Makanya Nabi Adam dulu ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi tabangki bi Nabi Adam nang langit pertama. Atanya Rasulullah ke malaikat Jibril, "Ma hadza ya Jibril? Ma huwa ya Jibril?" Saya raka di Jibril. Siapa dia Jibril? Kok melihat ke kanan dia senyum, melihat ke kiri dia nangis? Katanya Jibril, "Huwa abuka ya Muhammad." Dia bapakmu Muhammad. Dia bapak Abul Insan, bapaknya manusia. Dia Adam. Kenapa kok melihat ke kanan bahagia? Karena dia melihat anak cucunya nanti yang akan menjadi penghuni surga. Ketika dia melihat ke kiri, dia melihat anak cucunya yang akan masuk. Bagaimana Nabi Adam itu? Nyon sepora, na'udzubillah. Angkep Pak Dadang, andi anak lelema. 6 misalnya. Teloan masuk surga. Pasti teloan bahkan kau masuk kandur mikir-pikir aja anak kepi. Dan sekarang ini mohon maaf, polisi itu kan anaknya Nabi Adam. Saya tangkap polisi itu kan anaknya Nabi Adam. Jadi orang Nabi Adam mikir kita gitu. Saya ngeco anak Nabi Adam, saya nangkep anak Nabi Adam. Saya nangkep penjara anak Nabi Adam, saya tetik lapas anak Nabi. Semuanya. Baik, kita break sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini juga, jadi Allah sudah menyebutkan bahwa kepada Nabi Adam dulu bahwasanya apa? Ba'dukum li ba'din adu. Nanti di antara keturunan kamu itu akan ada yang saling bertengkar. Kenyataan kan sekarang? Oh, jadi bertengkarnya manusia itu memang sudah dituliskan, Ustaz. Iya betul. Nah, tapi perlu dicatat di sini tidak disebutkan orangnya. Berarti tidak harus kita yang bertengkar gitu. Tapi yang bertengkar pasti ada. Jadi kita di sini bukan disuruh kita bertengkar. Oh, kan ini ada dalilnya, Ustaz. Berarti saya boleh bertengkar. Bukan. Maksudnya kita diperingatkan oleh Allah bahwasanya nanti anak keturunan Adam itu akan ada yang saling berselisih bertengkar. Cuman itu jangan sampai kita yang bertengkar gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Fa imma ya'tiyannakum minni, maka kata Allah, fa imma ya'tiyannakum minni, maka jika datang kepada kalian petunjuk dariku. Apa yang datang? Huda, yaitu petunjuk. Famanittaba'a huda, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, yakni Al-Quran. Kalau kan Nabi Adam dulu bukan Al-Quran ya, bukan Al-Quran. Yang menjadi huda kepada Nabi Adam itu petunjuk, bukan Al-Quran. Kalau sekarang ini Al-Quran. Nah, terus apa bedanya? Semua kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, semua petunjuk yang diberikan oleh Allah ke semua nabi dan rasul, itu semuanya sama. Apa huda Ustaz itu? Baik, huda itu kata sebagian ulama bahasa, makna huda itu semua solusi dalam kehidupan, itu huda namanya. Jadi kalau petunjuk itu membuat kita dapat solusi dari petunjuk itu, semua aktivitas kita, itu bahasa Arabnya disebut dengan huda. Makanya Quran ini semuanya ada. Kalau karena saya bukan Ustadz Adi Hidayat itu saya tidak hafal je bagian mana. Tapi yang penting ada. Jadi mulai dari kita dalam kandungan sampai lahir, cara mendidik, kemudian sampai meninggal. Kemudian fala yadhillu, maka ia tidak akan sesat.
di dunia, wala yashqa, dan tidak akan celaka di akhirat. Jadi orang yang menjadikan Quran sebagai petunjuk dari semua aktivitas kehidupannya, dijadikan Quran sebagai solusi dalam kehidupan, maka Allah jamin orang itu tidak akan tersesat. Berarti Injil itu juga huda, Ustaz. Huda. Nah, cuman bukan yang sekarang. Yang sekarang itu sudah dirubah. Dirubahnya itu yang salah. Wala yashqa, dan tidak akan celaka, yakni di akhirat nanti. Perhatikan, waman a'rada an dzikri, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, yakni dari Al-Qur'an. Maksudnya dia tidak beriman kepada Al-Qur'an dan hidupnya tidak mengikuti tuntunan Al-Qur'an, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit, hampa hidupnya. Sebagian ulama tafsir menafsirkan yang dimaksud sempit adalah tentang diazab nanti di alam kubur. Tapi dhanka ini berlaku umum ya. Quran ni kata aja ngocoh. Mun beda orang soki tapi tak engak ke Allah, tak atorok ke perintah Allah, tak kira bahagia. Raja mun romana king sempit mun atin. Tak lecek Allah. Dia itu tidak bahagia, cuman pura-pura bahagia. Dia bukan tidak punya masalah, tapi pura-pura tidak punya masalah. Jadi kata Allah, fa innalahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan hampa. Nah, ini untuk kita Bapak Ibu sekalian, kalau hidup kita sudah ada semuanya, rumah sudah ada, istri sudah ada. Beda kalau sama Aftar bin Rohim nih, kita di bini lain cerita nih. Oh, Rohim lah di bukan. Kemudian kita ini tidak nyaman hidup kita. Pertanyaannya, mungkin kita kurang dekat kepada Al-Quran. Ustaz, sudah saya baca Ustaz, mungkin tidak memahami maknanya. Sudah Ustaz, mungkin tidak diamalkan isinya. Kalau sudah dilakukan semua, insya Allah akan tenang. Tak usah bitabit pun, tak usah faham. Lebih baca Quran pokoknya, lah tenang tibi. Itu hebat. Tapi mau nyanyian, mari nyanyi pelengan ya. Wa nahsyuruhu, dan kami akan mengumpulkannya, orang yang berpaling dari Al-Quran, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, a'ma, dalam keadaan buta. Orang yang seodik tak nurut Al-Quran, paki bakal buta. Katina apa sih nurut Al-Quran, mungkin tak oning ke Al-Quran. Cek macam kan lah tak oning. Macam tak oning, kenapa boleh bah nurut Al-Quran. Nah, bisa dengan cara apa? Mengaji seperti ini, mengkaji, dengarkan ceramah dari ustaz. Ceramah saya bahas Quran. Ceramah saya tak bahas Quran kan pas repotnya. Ya cek repot kia makan membahas ceramahan, bahas isi Quran, bah ngantuk orang ngapi. Perhatikan, orang yang tidak mengikuti Quran, tidak menjadikan Quran sebagai pedoman dalam kehidupan, maka nanti akan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Mereka berkata, ya Tuhanku, lima hasyartani a'ma, kenapa kami dihimpun dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal dulu di dunia aku melihat, katanya. Aku dulu di dunia bisa melihat, kenapa kok sekarang saya buta? Qala kadzalik, qala Allah berfirman, perkaranya adalah kadzalika, demikianlah. Atatka ayatuna fanasitaha, telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya. Disebabkan kamu dulu telah diperingatkan dengan Al-Quran, kamu tidak mau mengikutinya. Wa kadzalikal yauma tunsa, dan begitu pula pada hari ini aku pun juga lupa kepadamu. Jadi sudah, jangan nanya-nanya saya. Saya lanjutkan dulu ya. Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih, dan demikianlah kami membalas orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang kafir dan orang-orang yang musyrik, walam yu'min bi ayati rabbih, dan tidak percaya kepada ayat-ayat Tuhannya, wala adzabul akhirati asyaddu,
dan sesungguhnya adab di akhirat itu lebih berat, wa abqa dan lebih kekal. Afalam yahdilahum kam ahlakna qablahum, maka tidakkah menjadi petunjuk, yakni penjelas, lahum bagi mereka orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mendekat kepada Allah, kam ahlakna berapa banyak kami membinasakan, minal quruni qablahum minal quruni umat-umat sebelum mereka, yamshuna padahal mereka berjalan, fi masakinihim melewati peninggalan-peninggalan umat itu. Inna fi dzalika laayatin, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda, pelajaran-pelajaran, li ulin nuha bagi orang-orang yang berakal. Semoga bermanfaat. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.